Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Salwa, asisten penelitian pada proyek ini. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan perbandingan vendor untuk analisis kimia, juga akan memperlihatkan flow kerja secara keseluruhan. Analisis kimia yang akan dilakukan itu meliputi pada sampel daun, racis, dan juga tanah. Berikut ini yang pertama merupakan sampel daun. Pada tabel ini, perbandingan harga itu belum termasuk pajaknya. Mungkin saya akan menjelaskan pada tabel berikutnya yang sudah termasuk pajak agar dapat bisa lebih membandingkan karena harga pada proposal itu sudah termasuk dengan pajak. Baik, berikut ini merupakan tabel yang sudah termasuk dengan pajaknya. Untuk laboratorium kimia atau vendor yang akan dibandingkan itu ada Laboratorium Unpad, Laboratorium IPB, Sukovindo, juga LP PPKS. Pada sampel daun ini sudah terdapat 10 parameter yang ada di proposal, yaitu mulai dari kadar air, M total, fosfor, kalium, Ca, Mg, Cu, Zn, juga B. Nah, seperti yang tertera pada tabel bahwa harga total uji per sampel untuk 10 parameter tadi yaitu di proposal sebesar 427.000, di laboratorium Unpad 366.000, di IPB 343.000. Namun untuk IPB ini ada biaya tambahan ekstrak unsurnya per sampel itu sebesar 35.000. Di Sukovindo 2.469.000. LPPPKS itu 1.061.000. Nah, untuk unsur tambahan Fe dan S, jika dilakukan analisis di laboratorium IPB setelah dilakukan perhitungan, harga totalnya itu tidak jauh berbeda dengan proposal, yaitu sekitar 429.000, yang mana harga tersebut juga sudah termasuk dengan biaya ekstrak unsur 35.000 tersebut. Maka masih dimungkinkan untuk melakukan tambahan analisis unsur Fe dan S ini. Berikut ini merupakan tabel perbandingan harga analisis sampel racis yang belum termasuk dengan pajaknya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut pada tabel harga yang sudah termasuk dengan pajaknya. Baik, berikut ini merupakan tabel yang sudah termasuk dengan pajaknya pada sampel racis. Analisis yang tertera dalam proposal itu ada 6 parameter, mulai dari kadar air, yang total, fosfor, kalium, juga Mg. Dengan total biaya per sampelnya di proposal itu sebesar 259.000, laboratorium Unpad 233.000, di laboratorium IPB 193.000, namun belum termasuk tambahan biaya untuk ekstrak unsur. Di Sukovindo itu 1.609.000, LPPPKS sebesar 505.000. Nah, pada sampel racis ini ada beberapa parameter tambahan saran dari Pak Isro, mulai dari Ca, Zn, B, Fe, juga S. Jika parameter tambahan ini semuanya dilakukan analisis, mungkin angkanya akan lumayan berbeda dengan proposal. Dapat terlihat pada tabel bahwa total keseluruhan di proposal itu 259.000. Nah, jika dilakukan analisis keseluruhan parameternya di laboratorium Unpad itu biayanya sebesar 410.000 per sampel, di IPB 366.000, di Sukovindo 1.609.000, juga di LPPPKS itu akan memakan biaya sebesar 1.238.000. Berikut ini merupakan tabel perbandingan untuk sampel tanah yang belum include atau termasuk dengan pajak, dengan angkanya seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, ini merupakan tabel perbandingan analisis sampel tanah yang sudah include dengan pajak. Pada sampel tanah, analisis yang tertera di proposal itu terdapat 14 parameter.
mulai dari kadar air, tekstur, pH, C organik, N total, P total, P tersedia, K total, KTK dan bas HDD, ALDD, HDD, CHDD, dan juga MGDD. Total biaya per sampelnya untuk analisis ini sesuai dengan proposal, yaitu di proposal sendiri sebesar 622.000, kalau laboratorium Unpad 765.000, sekitar segitu. Untuk laboratorium IPB ini ada dua opsi, karena dari IPB-nya sendiri menyantumkan harganya dengan dua pilihan. Jika parameter nomor 10 itu dilakukan analisis KTK-nya saja, maka harga per sampel untuk analisis KTK itu 87.000, maka biaya totalnya 662.000. Namun jika analisis KTK dan kejenuhan massa dengan harga per sampelnya 167.000, maka untuk harga totalnya itu di 751.000. Kemudian Supavindo ini harganya 2.397.000 dan LPPPKS 1.426.000. Kemudian untuk parameter tambahannya pada sampel tanah ini yaitu ada KDD, FEDD, ZNDD, dan juga B atau boron, dengan total biaya tambahannya di Unpad itu sebesar 177.000 untuk unsur-unsur atau parameter tambahan ini. Kemudian di IPB 170.000 dan LPPPKS 605.000. Total keseluruhannya jika ditambahkan dengan analisis yang saran dari Pak Iswa juga dapat dilihat pada angka berikut. Berdasarkan perbandingan harga tersebut, saat ini sudah dapat diambil kesimpulan oleh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sampel analisis daun racis dan tanah. Secara keseluruhan, harga analisis di laboratorium IPB ini menunjukkan harga yang terendah dibandingkan dengan laboratorium lainnya. Selanjutnya, ini saya akan memperlihatkan mengenai sampling tanah kimia, daun, dan juga racis. Sebagai berikut untuk nursery, itu berdasarkan desain ada 13 perlakuan dan juga terdapat 5 lokasi untuk penelitian nursery ini dengan perhitungan jumlah sampel seperti yang ada pada tabel. Tanah kimia akan ada totalnya 655 sampel dan daun akan ada 325 sampel. Namun pada TM ini berdasarkan desain yang terdapat di dalam proposal itu kan perlakuannya ada 6. Yang satu itu tidak menggunakan pupuk hayati dan 5 lainnya menggunakan pupuk hayati dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, setelah saya hitung dan lihat kembali perhitungan total untuk sampel ini di dalam RAB, perlakuan yang dimasukkan dalam hitungan itu sebanyak 7, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Itu bagaimana ya Bapak dan Ibu sekalian? Mohon tanggapannya seperti apa? Selanjutnya ini merupakan sampel untuk metagenomik. Akan dilakukan analisis pada nursery dan TM. Untuk TM perhitungannya itu sudah sesuai. Namun pada nursery setelah saya lihat kembali, perlakuan yang dimasukkan pada hitungan itu sebanyak 6 yang seharusnya 13 sesuai proposal. Maka jumlah sampel yang tertera itu jumlahnya akan sangat berbeda jika dilakukan pengambilan sampel sebanyak 4 kali atau 3 bulan sekali dengan perlakuannya 13 dan lokasi untuk nursery-nya ada 5, maka jumlah sampelnya itu akan menjadi 265 sampel. Setelah saya lakukan diskusi dengan Pak Intan, maka diputuskan untuk nursery ini akan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 kali saja setelah aplikasi pupuk hayati, yaitu saat awal dan akhir. Juga akan dilakukan sampel sebelum pengaplikasian pupuk hayati. Sehingga dengan perlakuan 13, total lokasinya ada 5 dan pengambilan sampelnya sebanyak 2 kali,
total sampelnya menjadi 135, yang mana jumlahnya ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan sebelumnya yang sebanyak 125 sampel, sehingga masih mungkin untuk dilakukan analisis. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan sampling untuk tanah biologi yang diperuntukkan untuk TPC. Perhitungannya itu sudah sesuai dengan antara di proposal dan juga RAB-nya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan flow kerja pada seluruh sampel. Berikut ini merupakan flow secara keseluruhan, namun untuk mempermudahnya, saya akan membagi menjadi antara yang nursery saja dan juga TM saja. Untuk flow ini merupakan gabungan dari nursery dan juga TM. Baik, berikut ini merupakan flow kerja keseluruhan untuk sampel TM. Dimulai dari pengambilan sampel di lokasi, misalkan di lokasi sampling A, kemudian sampel ini akan dibagi atau terbagi menjadi dua, yaitu sampel yang dibawa oleh tim dan juga sampel yang dikirim dari lokasi. Sampel yang dibawa tim ini terdiri atas dua lagi, yaitu untuk sampel tanah biologi dan untuk sampel tanah kimia. Sampel tanah biologi ini yang ada di dalam falcon, sedangkan sampel tanah kimia yang ada sebanyak 1,5 kilo di dalam plastik. Sampel tanah di dalam falcon akan dilakukan analisis TPC untuk mengetahui jumlah bakteri aerob. Selanjutnya ada juga analisis N untuk mengisolasi bakteri Azotobacter, Azospirillum, dan Rhizobium. Kemudian ada analisis P untuk isolasi bakteri penambat fosfat. Jumlah sampel tanah biologi totalnya ada 525 sampel yang dibagi menjadi sampel sebelum pengaplikasian pupuk, yaitu sebanyak 3 sampel di setiap lokasi dengan total lokasinya 7 untuk TM, sehingga total sampelnya itu ada 21. Selanjutnya, setelah pengaplikasian pupuk hayati, akan dilakukan 4 kali pengambilan sampel selama 1 tahun, atau maka akan dilakukan sampling per 3 bulan sekali. 1 kali pengambilan sampelnya ini akan terdiri atas 18 sampel per lokasi, dengan total lokasinya 7, maka sampel totalnya akan ada 126. Selanjutnya, itu untuk analisis metagenomik. Total sampelnya ada 310, 135 untuk nursery, dan ini untuk TM-nya ada 175. Pengambilan sampel TM-nya ini dilakukan sebanyak 4 kali juga seperti pada TPC, N, dan P. Sebelum pengaplikasian pupuk akan mengambil 1 sampel di setiap satu lokasi. Total lokasinya ada 7, maka total sampelnya akan ada 7. Setelah pengaplikasian pupuk akan mengambil 6 sampel per lokasi. Dengan total lokasinya 7, maka total sampelnya ada 42. Tersebut diulang hingga akhir tahun atau sebanyak 4 kali. Untuk sampel tanah kimia, daun, dan racis, jumlah sampel yang akan diambil pada TM ini sama, yaitu sebanyak 154 sampel dengan pengambilan sampelnya saat sebelum pengaplikasian pupuk hayati sebanyak 1 kali, dan setelah pengaplikasian pupuk hayatinya juga sebanyak 1 kali, atau ketiga sampel ini akan dilakukan sampling 1 tahun sekali. Dengan perkiraannya itu pada bulan Agustus 2026, karena aplikasi pupuk hayati juga diperkirakan pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Nah, berikut ini merupakan flow kerja untuk sampel nursery-nya. Pada sampel tanah biologi, untuk TPC, N, dan juga P itu tidak diambil sampel untuk nursery. Sedangkan pada metagenomik akan dilakukan pengambilan sampel nursery. Pada metagenomik akan ada 135 sampel dalam 1 tahun, dengan bagian pengambilan sampelnya yaitu saat sebelum pengaplikasian pupuk hayati akan dilakukan sebanyak 1 kali dengan jumlah sampelnya yaitu 1 sampel per 1 lokasi, dengan total lokasinya ada 5, sehingga total sampelnya akan ada 5. Dan setelah pengaplikasian itu akan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada awal dan akhir. Banyak sampelnya atau jumlah sampelnya di setiap lokasi itu akan ada 13 sampel dengan total lokasinya 5, sehingga total sampelnya ada 65 sampel.
Di sini bulannya tanda tanya karena setiap lokasi itu memiliki waktu nursery yang berbeda-beda. Seperti itu, jadi akan disesuaikan dengan jadwal di masing-masing lokasi juga. Selain pada metagenomik, pengambilan sampel nursery ini juga akan dilakukan pada sampel tanah kimia dan juga daun. Pada sampel tanah akan diambil saat sebelum pengaplikasian pupuk, saat pre-nursery, dan juga saat main nursery. Sedangkan sampel racis itu diambil ketika main nursery saja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk perbandingan pada vendor analisis kimia serta juga flow kerja secara keseluruhan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata, baik dalam kesalahan dalam penyajian juga, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.